Dalam video kali ini kita masih membahas tentang kebenaran. Kebenaran itu terbagi dua. Kebenaran yang pertama yaitu kebenaran yang ada secara umum, yaitu yang ada pada kita manusia. Kebenaran ini dalam bentuk kesepakatan. Kebenaran yang kedua yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya itu hanya ada di sisi Tuhan. Kebenaran yang ada pada kita manusia yaitu kebenaran dalam bentuk kesepakatan, misalkan seperti sesuatu yang kita sepakati itu disebut kebenaran. Namun kalau kita tidak sepakat, itu disebut pendapat. Kebenaran yang ada pada kita manusia itu akan selalu berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi. Untuk mencari kebenaran yang disepakati, manusia berdiskusi atau juga dengan secara alami. Namun yang baik itu adalah kebenaran yang didiskusikan. Coba kita perhatikan ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i. Dia menyampaikan sesuatu dan dia mengatakan ini pendapatnya. Atau kalau di kitab kita akan lihat bahwa di tulisan karya Imam Syafi'i di sini akan dikatakan pendapat Imam Syafi'i, ataupun di karya ulama yang lain dikatakan pendapat Imam Hambali, Imam Maliki, seperti itu. Tetap semua pendapat itu disebut adalah pendapat, bukan kebenaran. Semua pendapat itu akan dianggap kebenaran jika disepakati. Namun di hadapan orang yang tidak sepakat, itu disebut pendapat. Kita tidak boleh mengatakan sebuah kebenaran, mengatakan ini kebenaran di hadapan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kita hanya boleh mengatakan ini kebenaran jika orang itu sepakat dengan kita. Jika kebenaran dalam bentuk pendapat atau kebenaran secara umum dipaksakan harus menjadi kebenaran yang sesungguhnya, disinilah terjadi kesalahan, dan inilah yang paling banyak menyumbang perpecahan. Kekeliruan sekarang ini yaitu kebanyakan ustadz ataupun ulama ataupun syekh itu menyampaikan sesuatu tidak mengatakan ini pendapat saya. Meskipun dia tidak mengatakan ini adalah kebenaran, namun otomatis pendengar ataupun yang mendengarkan akan menganggap ini adalah sebuah kebenaran, yang membuat pengikutnya atau orang yang mendengarkannya itu menganggap jika ada yang berbeda pasti salah, karena dia menganggap apa yang disampaikan ustadznya ataupun syekhnya itu adalah kebenaran. Cobalah perhatikan yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu, tentu mereka akan mengatakan ini adalah pendapat. Di dalam kitab-kitab pendapat ulama terdahulu mereka mengatakan jika ada pendapat kami yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka buanglah pendapat kami. Jika ada pendapat kami yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka jangan pernah mengikuti pendapat kami. Dan ada lagi dia mengatakan haram bagi orang yang menggunakan pendapat kami jika dia tidak mengetahui dari mana kami mendapatkan pendapat tersebut. Mereka tidak mengatakan pendapat mereka adalah kebenaran. Jika pendapat kita dikatakan kebenaran, ini benar-benar kesalahan. Sebab pendapat secara umum itu bukanlah kebenaran, namun itu adalah pendapat. Hanya jadi kebenaran jika disepakati. Namun di hadapan orang yang tidak sepakat itu menjadi pendapat. Jika ada terjadi suatu musibah, banjir atau tanah longsor di suatu daerah, maka kita berdiskusi dan akan memberi bantuan. Maka untuk hari ini kita sepakat untuk memberikan bantuan. Maka kesepakatan kita ini akan menjadi sebuah kebenaran. Namun dalam beberapa tahun ke depan setelah mereka mendiri, maka kesepakatan ini akan berubah, dan ini kesepakatan tidak bertahan lama. Setelah mereka mendiri, maka kita tidak lagi sepakat untuk memberi mereka bantuan, melainkan kita sepakat untuk tidak lagi menyalurkan bantuan. Begitulah kebenaran dalam bentuk pendapat. Kita diskusikan, kita simpulkan situasi dan kondisi, maka kita mendapati kebenaran dan kita sepakat dengan kebenaran tersebut, itulah menjadi pendapat. Dan ini akan berubah seiring berjalannya waktu. Berbeda dengan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran dari Tuhan.
sangat berbeda. Al-Quran menyampaikan kebenaran dengan kita manusia itu sangat berbeda. Misalkan di dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebih-lebihan. Tentu apa yang disampaikan Al-Quran ini sangat relevan, sangat masuk akal dipakai untuk setiap generasi. Sebab yang disampaikan ini bukanlah kebenaran secara umum, namun ini kebenaran yang sesungguhnya. Tentu Tuhan Maha mengetahui apa yang Dia sampaikan itu akan benar sepanjang masa. Dan kita bisa melihat tidak ada petunjuk yang bisa bertahan sampai ribuan tahun kecuali Al-Quran. Karena Al-Quran adalah datangnya dari yang Maha mengetahui. Nah, Dia menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya yang tidak akan ketinggalan zaman selama-lamanya. Yang perlu diperhatikan di sini bahwasanya kebenaran yang ada pada kita manusia itu adalah kebenaran dalam bentuk kesepakatan atau bentuknya pendapat. Perlu diingat, di hadapan orang yang berbeda pendapat itu bukanlah kebenaran, dan di hadapan orang yang sepakat tentulah ini disebut kebenaran. Seperti apa yang disampaikan guru itu di hadapan muridnya itu adalah kebenaran, namun di hadapan murid guru yang lain ini adalah pendapat. Demikian juga seperti ulama. Pendapat ulama itu dianggap kebenaran di hadapan pengikutnya, namun di hadapan pengikut ulama yang lain tentu ini adalah pendapat, dan tidak boleh dikatakan ini kebenaran. Akan timbul penolakan terhadap pendapat ulama yang lain. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, janganlah kamu mengikuti suatu kebenaran dan mendustakan kebenaran yang lainnya. Meskipun kita tidak itu kata Al-Quran, meskipun kita tidak mengikuti semua kebenaran, namun kita tidak boleh mendustakan apapun itu yang namanya kebenaran. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Apa pendapat kamu tentang video ini?